Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel Applicat Indonesia dalam sesi program One Day One Parts. Kali ini saya Muhammad Haidi akan mempresentasikan bagaimana cara kita membuat support part seperti ini ya, dengan beberapa profil. Di sini ada profil cekungan seperti ini, dan juga base depannya ada seperti bentukan slot ya. Nah, caranya seperti apa kita membuatnya di SolidWorks? Langsung saja di sini saya klik New. Kemudian pilih template parts ya, seperti biasa. Langkah awal saya akan membuat bagian cekungannya terlebih dahulu ya, seperti ini. Di sini ada keterangan radius 35. Oke. Di sini saya akan sketch di front plane terlebih dahulu. Saya buat aja lingkaran fullnya. Saya buat lingkaran fullnya dengan dimensi jika dikalikan 2, 30 yaitu 70 mm. Lalu saya akan membuat garis center untuk referensi tengahnya seperti ini. Lalu saya trim bagian tengah lingkarannya. Kemudian saya akan revolve-nya menggunakan revolve boys. Nah, saya pilih aksis revolution-nya untuk titik ataupun garis referensi dari revolve-nya, yaitu garis ini. Nah, pada kasus ini saya tidak ingin membuat suatu lingkaran full ya di sini, karena hanya setengah lingkaran saja profilnya. Di sini yang harus kita ubah adalah sudut ini. Tadinya 360 derajat, kita ubah menjadi 180 derajat. Lalu arahnya saya reverse seperti ini ya. Kemudian klik OK. Oke. Lalu saya buat di front plane kembali untuk membuat base-nya, base bagian depan seperti ini ya. Saya buat suatu lingkaran terlebih dahulu. Kemudian sketch lingkaran lagi. Lalu sketch lingkaran lagi di sini. Lalu saya tinggal hubungkan saja antara lingkaran yang paling luar ini ke tengahnya. Saya pilih bagian tangan sinya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama di lingkaran yang ini ya. Jadi di SolidWorks sudah ada untuk referensi relationnya ketika kita membuat sketch. Ini bisa kita aktifkan agar mempermudah pada saat kita proses sketching seperti ini ya. Jadi kita tinggal pilih sudut-sudut tangan sinya seperti ini. Lalu untuk bagian yang tidak perlu bisa kita trim menggunakan power trim seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya tinggal mendefinisikannya arc ini dengan dimensi radius 20 mm. Seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa kita buat tangan si untuk sketchnya. Dan ini juga. Ya, setelah kita buat tangan si, jadi bentuknya kembali normal ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah saya akan membuat kedua arcus ini sama dimensinya, nanti kita buat acceleration-nya equal. Oke. Kemudian saya tinggal pilih select arcus ini dan sudut lingkarannya. Saya buat tangan. Nah, agar dia mengikuti ya, bagian lingkaran ini mengikuti, saya buat center line di sini, center line. Hubungkan titik centernya dengan titik centernya. Ini jangan lupa kita buat construction geometry. Lalu garis centernya ini tinggal kita pilih titik origin, tekan Ctrl di keyboard, lalu pilih di sini relationnya midpoint. Oke. Sudah mengikuti kontur dari lingkarannya jika kita gerakan free seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah saya memberi dimensi. Ini ada jarak center ke centernya itu 46 mm. Ini bisa kita buat
aja untuk lingkaran, sketch lingkaran seperti ini. Oke, jangan lupa ini lingkarannya dibuat jadi construction geometry sebagai referensi. Nah, di sini tinggal kita masukkan ukurannya 46 mm. Jadi untuk ukurannya sudah sesuai, tinggal kita input di sini sudutnya. Sini ada keterangan dengan center ke bagian dari center slot ini ya, yaitu 15 derajat. Ini bisa kita pilih smart dimension antara center line ini dengan di sini saya contohkan right plane dengan plane yang memotong vertikal dari bagian ini. Nah, ini bisa kita input parameternya 15 derajat. Oke, kemudian bisa lakukan proses extrude boss. Di sini ada keterangan 50 mm untuk panjangnya. Kita pilih blind, lalu pilih untuk parameternya 50 mm seperti ini. Kemudian saya akan buat bagian bawahnya seperti ini ya, bagian bawahnya dulu seperti ini. Oke, saya buat di front plane. Saya buat menggunakan corner rectangle seperti ini. Ini ada keterangan 3 mm untuk tingginya. Ini saya input di sini 3 mm ya. Dan juga panjangnya 50 mm. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, lalu untuk jaraknya di sini dari center ke bagian ujungnya yaitu 110 mm. Sini saya pilih titik origin sebagai titik referensi centernya. Pilih parameternya 110 mm. Kemudian tingginya dari center ke bagian bawah itu 50. Oke. Kita input di sini 50. Setelah itu bisa kita lakukan proses extrude boss ya. Langsung saja di sini extrude boss. Pilih up to surface. Surface-nya pilih bagian ini. Jadi ketika kita melakukan perubahan ya di sini, jika kita ubah parameter dimensi dari bagian ini, maka base-nya akan mengikuti ya. Kalau kita lihat di sini, untuk saat ini saya kembalikan lagi ke posisi seperti semula. Ya. Lalu langkah berikutnya saya akan buat base-nya seperti ini ya, menghubungkan antara body ini dengan body ini. Saya buat lagi di front plane. Ya. Saya buat lagi di front plane. Saya buat bagian ini convert agar sketchnya tercopy ya. Lalu buat sketch seperti ini dari titik ini ya. Untuk membuat arcus ya, tinggal kita lakukan proses tarik keluar sketchnya, kemudian arahkan kembali ke titik awal, lalu tarik lagi, maka dia akan membuat otomatis membuat sebuah arcus seperti ini. Nah, untuk garis ini bisa kita hubungkan dengan titik atau garis ini, relation-nya pilih tangent. Oke. Lalu di sini ada keterangan untuk panjangnya 85. Dari sini ke bagian ini. Ini panjangnya 85 mm. Oke. Kemudian saya lakukan proses offset entities untuk bagian ini sebesar 10 mm. Saya reverse ke bagian atas ya, seperti ini. Lalu saya hubungkan garis-garisnya seperti ini. Ya. Jadi kita tinggal melakukan proses trim untuk bagian garis yang kita tidak perlu. Di sini ada sketch double. Tinggal kita hubungkan titik ini dengan titik ini dengan menggunakan extend entities seperti ini. Oke, setelah sketchnya
close loop seperti ini, baru kita bisa lakukan proses extrude boss. Nah, untuk kondisinya saya buat di sini up to surface seperti langkah sebelumnya ya. Kemudian klik OK. Setelah itu saya akan membuat bagian belakangnya seperti profil ini ya. Caranya bagaimana? Langsung saja di bagian permukaan belakang ini saya sketch. Saya convert terlebih dahulu permukaannya ini. Setelah itu saya buat garis line seperti ini. Lalu saya trim untuk bagian ini ya. Dan trim bagian ini dengan power trim. Oke. Setelah semuanya beres, tinggal kita input dari sini ke sini, yaitu 50 mm. Oke. Lalu tinggal kita lakukan proses extrude boss. Arahnya kita reverse ke bagian depan. Nah, jika kita klik OK, ini akan terjadi error karena kontur dari permukaan ini, referensi dari sini ke sini itu berbeda ya. Jadi dia kesulitan untuk menemukan titik referensi patokannya karena permukaan dari area sini ke bagian ini yaitu berbeda konturnya. Ini bisa kita unchecklist terlebih dahulu untuk merge-nya dan OK. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaannya seperti apa. Nah, karena di sini ada rongga di sini karena kita tadi paksakan untuk tetap mengekstrudnya. Untuk mengakalinya kita bisa edit sketchnya. Nah, kita hapus saja untuk sketch bagian ini. Lalu saya lebihkan, saya drag untuk garis-garisnya. Oke, kemudian sini saya gunakan trim corner agar arcus ini dengan garis ini terhubung seperti ini ya kurang lebih. Lalu kita exit sketch. Nah, di sini sudah oke untuk permukaannya sudah menyatu, tidak ada gap. Namun sini ada dua face yang berbeda karena kita tadi unchecklist untuk merge resultnya. Kondisi sekarang kita checklist kembali merge resultnya, jadi sudah menjadi satu permukaan. Lalu untuk langkah selanjutnya saya akan membuat permukaan ini ya berlubang, berongga dengan jarak 4 mm ya, dengan offset 4 mm. Oke, saya sketch di area ini. Ini bisa kita lakukan proses pemberian sketch lingkaran circle. Nah, dari jarak ini dan lingkaran ini 4 mm. Coba kita sketch. Lalu untuk langkah berikutnya saya akan membuat garis potong seperti ini. Lalu saya trim dengan power trim. Oke, saya akan membuat profil ini dengan menggunakan fitur revolve cut. Jadi tinggal pilih garis referensinya. Nah, dia akan melakukan proses cutting revolve berdasarkan sketch yang sudah saya pilih ya. Nah, untuk kondisi sekarang baru kita pilih angle-nya 360 derajat agar dia full satu lingkaran, satu bola seperti ini. Oke, sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya saya akan membuat lubang di tengah permukaan ini dengan sketch. Ini ada keterangan 25 mm. Lalu saya pilih sketch circle
buat dia dimensinya 25 mm. Bisa kita lakukan proses extrude cut. Pilih arahnya ke bagian dalam. Untuk kondisinya true all. Oke. Ya, sudah jadi. Nah, di sini ada keterangan lagi, ada profil counter bore. Oke, kita pilih aja untuk face ini. Normal tuh pilih hole wizard, feature hole wizard untuk membuat lubang ya. Di sini kita pilih hole tipenya. Untuk size-nya kita pilih 6. Oke. Nah, di sini jika rekan ingin agar lebih jelas ya, mengikuti dari petunjuknya, ini bisa kita checklist show custom sizing. Nah, di sini bisa kita modify, atur sesuai dengan petunjuknya. Setelah semuanya kiranya sudah sesuai, baru kita lakukan proses di sini pilih position. Nah, di sini kita pilih center dari permukaan arkus bagian atas ini. Lalu karena di sini bukan sepenuhnya permukaan arkus, jadi kita sketch bebas dulu ditempatkan di sini ya. Untuk menyiasatinya agar dia satu sumbu, kita buat aja line hubungkan titik ini dengan titik ini, lalu buat dia jadi construction geometry. Oke, untuk construction geometrinya bisa kita pilih lalu tekan Ctrl di keyboard, pilih titik originnya, pilih dia relationnya midpoint. Jadi dia otomatis satu sumbu seperti ini. Lalu bisa kita klik OK. Ya. Setelah itu pada area ini, base ini terdapat suatu hole kembali ya, dengan petunjuk yang sama dengan ini. Ini bisa kita pilih face-nya, normal to, lalu pilih hole wizard. Kita pilih tipenya berdasarkan tipe yang tadi ya. Pilih position, lalu buat titik referensinya seperti ini. Kemudian pilih smart dimension untuk menentukan jarak antara titik dengan titik sebesar 20 mm. Lalu titik ini ke permukaan ini itu sebesar 20 mm ya. Dan dari posisi ini ke bawahnya 20 mm. Oke. Kemudian di sini ada keterangan dari center ke bagian ini 75 mm. Kita pilih titik origin karena dia center ya, sebagai titik referensi centernya. Oke, kita buat 75 mm. Lalu pilih OK. Ya. Setelah itu, nah di sini ada keterangan bagian ini radiusnya 20 mm. Nah, kita gunakan saja feature fillet. Untuk parameternya buat dia jadi 20 mm. Nah, untuk kondisi sekarang saya pilih fillet expert ya. Di sini biar parameternya pilih 20 mm. Pilih bagian ini, apply. Nah, kemudian saya akan membuat sekaligus ya dalam satu perintah. Sini ada keterangan fillet 3 mm untuk sekeliling permukaan ya, sudut-sudut ini 3 mm. Nah, kita bisa akan proses pemberian fillet, pilih face-nya, bisa pilih face-nya. Untuk bagian ini bisa untuk pilih face-nya, lalu bagian ini ya, bagian ini, kemudian bagian sudut ini ya, dan juga sudut ini. Oke, setelah semuanya terselect ya, kita akan checklist. Nah,
Lalu untuk bagi rekan-rekan ingin merubah tampilan warnanya, ini kita tinggal pilih appearance-nya, edit appearance ke kanan. Ini tinggal pilih warnanya yang mau pakai yang mana. Setelah itu pilih OK, dan tampilannya saya buat jadi shaded seperti ini ya, atau bisa jadi shaded with edge seperti ini. Oke rekan-rekan, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan One Day One Parts kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya. Salam.